Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Indonesia. Polemik tentang Pilkada Jakarta tentu saja sangat disoroti oleh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh rakyat di Indonesia. Karena memang salah satu calon yang digadang-gadang itu sebagai calon gubernur, yaitu Anies Baswedan, itu merupakan kontestan dari Pilpres kemarin, di mana mendapatkan suara sekitar 40 jutaan lebih gitu. Tentu ini pendukung-pendukung Anies di seluruh Indonesia tentu melihat atau mendengar isu-isu tentang penjagalan Anies itu tentu merasa sedih dan tentu saja kecewa berat dan melihat ini adalah situasi demokrasi yang di Indonesia yang memang itu demokrasinya transaksional dan demokrasi yang sudah rusak gitu. Nah, yang jadi sorotan yang begitu ekstrim hari ini kalau kita lihat partai-partai yang mendukung Anies di Pilpres kemarin itu dikabarkan, diisukan itu akan pergi meninggalkan Anies, sehingga jika partai-partai politik itu meninggalkan Anies, tentu Anies tidak bisa mencalonkan sebagai calon gubernur. Jadi itu orang melihat bahwa calon yang diusung koalisi Kim Plus itu direkayasa untuk menang. Ada yang mengatakan lawan kota kosong atau ada calon boneka. Ini gosipnya atau rumornya seperti itu gitu. Namun yang menjadi sorotan itu adalah partai-partai yang mendukung Anies di Pilpres kemarin atau koalisi perubahan, karena memang banyak rakyat yang sekitar 40 jutaan lebih suara itu, dan mungkin lebih jika tidak ada proses kecurangan, tentu mereka hari ini sangat kecewa karena melihat tingkah laku partai-partai itu yang pergi begitu saja meninggalkan Anies tanpa satu solidaritas itu. Jadi ketika partai-partai seperti PKS, Nasdem, PKB itu tidak mendukung Anies lagi, otomatis Anies tidak bisa mencalonkan. Itu sama saja membangun kota kosong atau calon boneka yang telah dipersiapkan oleh rejim saat ini. Ini tentu menjadi catatan buruk dari demokrasi Indonesia dan tentu saja dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tentu akan berefek pada partai-partai koalisi perubahan seperti PKS, Nasdem, PKB, atau bahkan mungkin PDIP yang hingga hari ini juga belum pasti itu akan mendukung Anies gitu. Yang katanya digadang-gadang akan mendukung Anies. Jadi sepertinya masyarakat Indonesia secara umum akan kecewa terhadap semua partai politik, dan bisa jadi tingkat pemilih atau jumlah pemilih di Pilkada Jakarta itu akan turun drastis, turun secara ekstrim, karena mereka tentu berpikir ya percuma saja kalau cuma kota kosong atau ada calon boneka yang dipersiapkan rejim. Jadi percuma saja, dan kemungkinan ya itu akan turun sangat-sangat drastis, dan masyarakat Indonesia akan apatis terhadap semua partai politik gitu. Dan ini akan berefek pada pemilu tahun 2029 nanti. Dan efek paling parah itu akan jatuh pada partai-partai pendukung Anies, karena dianggap tidak lagi punya satu semangat perjuangan, tidak lagi punya idealisme, karena rakyat kemarin memberikan suara pada partai-partai itu, atau ada efeknya
ketertarikan mencoblos partai-partai itu ada pengaruh efek dari figur sang capres gitu. Itu hasil survei riset menemukan seperti itu gitu. Tentu banyak orang akan golput di tahun 2029 karena mereka melihat ya partai-partai itu sudah transaksional, karena indikatornya Anies yang secara survei itu paling tinggi, artinya indikatornya bahwa rakyat di Jakarta itu memang aspirasinya mendukung Anies Baswedan. Terlihat dari hampir semua lembaga survei yang telah melakukan survei beberapa kali itu tetap menemukan bahwa Anies itu tertinggi surveinya. Nah, jika keinginan rakyat itu tidak dipenuhi, ya tentu rakyat merasa rakyat telah ditinggalkan oleh partai politik gitu. Sehingga ya apatisme terhadap partai politik di Indonesia tahun 2029 atau bahkan di Pilkada Jakarta tahun ini dan bahkan Pilkada seluruh Indonesia tentu akan turun sangat ekstrim, turun sangat drastis. Dan kemungkinan besar ini akan pengaruh ke calon-calon kepala daerah yang diusung oleh partai-partai yang bekas koalisi perubahan seperti PKS, Nasdem, PKB atau bahkan PDIP gitu. Karena rakyat di seluruh Indonesia melihatnya ya sudah begini ternyata partai-partai politik. Jadi mereka apatis dan bisa saja mereka sepertinya akan golput. Dan tentu ini adalah jebakan kerugian bagi PKS, PKB, Nasdem, di mana rakyat di daerah di pilkada-pilkada serentak ini melihat apa spesialnya partai-partai itu gitu. Buktinya Anies yang secara survei didukung oleh rakyat itu ditinggalkan partai-partai ini, sehingga rakyat di daerah juga melihat ya partai-partai ini ya sama saja, hampir semua partai samalah, mirip gitu. Jadi ini satu kerugian bagi calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Nasdem, yang diusung oleh PKS, yang diusung oleh PKB, bahkan juga yang diusung oleh PDIP. Karena juga terlihat hari ini legalitas PDIP memberikan surat mandat mendukung Anies hingga hari ini juga belum ada gitu. Nah, khawatirnya PDIP juga akan ikut kena getah karena membiarkan kotak kosong terjadi atau membiarkan calon boneka yang dipersiapkan rezim itu juga terjadi, sehingga rakyat akan melihat ya ini sama saja, ini jangan-jangan sudah kong kali kong semua, sudah transaksional di belakang layar. Ini adalah kekecewaan nasional sebenarnya dan kesedihan rakyat secara nasional dan kejatuhan dan kerusakan demokrasi di Indonesia. Baru kali ini terjadi, seandainya Anies ditinggalkan, baru kali ini terjadi bahwa orang yang surveinya tinggi, artinya survei itu salah satu indikator didukung oleh rakyat, tapi tidak dicalonkan oleh partai politik. Ini tentu sebuah aib dan bencana bagi demokrasi di Indonesia gitu. Apapun alasannya, rakyat sudah bisa menilai. Rakyat hari ini sudah sangat pintar dan kritis, dan tentu rakyat biasanya mempunyai hukuman sendiri terhadap partai politik gitu. Kalau saya pikir juga terlihat seandainya jika Prabowo membiarkan situasi ini, ya artinya kalau kita lihat Prabowo telah kehilangan jiwa fair play-nya atau jiwa kesatrianya. Jadi ya Prabowo sama saja mungkin dengan rejim-rejim sebelumnya yang dianggap menggunakan cara-cara pecundang untuk menekan atau menjegal atau mengintervensi situasi demokrasi di Indonesia dengan kekuasaan. Jadi demokrasi di Indonesia kita ucapkan selamat tinggal jika hal ini terjadi, jika Anies ditinggalkan oleh semua partai politik yang kemudian itu melakukan tukar guling dengan posisi-posisi jabatan menteri, BUMN dan
logistik, material atau uang dan semuanya lah. Ini tentu adalah satu kesedihan dan ya kita berharap hal ini tidak terjadi ya. Jadi terlalu banyak gosip atau rumor, entah itu benar apa tidak, tapi semua rakyat hari ini menyoroti tentang Pilkada Jakarta dan tentang kondisi Anies Baswedan yang berpotensi ditinggalkan oleh semua partai politik. Ya, Anies memang tidak punya uang, tidak punya jabatan, jadi untuk hal-hal transaksional Anies tidak mungkin. Tapi Anies didukung oleh rakyat Jakarta, terbukti dari atau indikator dari banyak mayoritas lembaga survei yang menemukan bahwa Anies itu tertinggi elektabilitasnya di Jakarta gitu. Jadi keinginan rakyat dan keinginan elit partai politik itu ternyata berbeda. Jadi ya kemungkinan besar rakyat akan memilih jalannya sendiri dan mungkin kemungkinan besar rakyat akan kecewa terhadap partai-partai politik di mana mereka telah memberikan suaranya pada Pileg 2024 kemarin ini. Dan ini adalah kisah tragis dari atau berakhirnya demokrasi di Indonesia. Ini bulan-bulan berakhirnya demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi hanya tinggal simbol dan kenangan saja, dan rakyat sudah bisa melihat kondisi ini, dan tentu mereka menilai dan telah rakyat pun akan mengambil keputusan. Tentu mereka akan sangat kecewa dan tentu saja apatis dengan semua partai politik hari ini. Oke teman-teman, ini adalah opini publik dan kita berharap hal ini tidak terjadi. Orang mengatakan Prabowo masih berjiwa besar, mudah-mudahan. Jadi macan Asia itu banyak orang menunggu, tapi ya kalau Prabowo tidak lagi berpikir tentang kemaslahatan bersama dan demokrasi rakyat dan keinginan rakyat, tentu Prabowo bisa dibilang bukan lagi macan, tapi sudah lain, sudah mungkin kucing atau apa. Tentu kita berharap Prabowo sebagai presiden yang akan dilantik menjaga terus iklim demokrasi yang sehat dan tentu kemaslahatan bersama dan keinginan rakyat Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kita. Saya mengulasnya, Anda menafsirkannya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia dan tetap merdeka.